Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya di rumah. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan Yesus sekalipun tidak bisa seperti biasanya. Tapi kalau seharap semangat adik-adik gak boleh berkurang ya. Nah, kalau dengar cerita firman Tuhan, semuanya harus menerapkan dengan serius. Gak boleh lihat kiri kanan. Semuanya harus tetap fokus dengan cerita firman Tuhan. Oke? Nah, sekarang langsung mau mengajak adik-adik semua menaikkan satu pujian firman Tuhan ada di hatiku. Nyanyikan yang semangat ya adik-adik. Sebelumnya kita akan berdoa. Langsung ajak semuanya untuk melipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu baik. Tuhan telah memberikan kesempatan sehingga kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami agar kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Sehingga kami boleh melakukannya juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo anak-anak, siapa di antara kalian yang waktu mendengar firman Tuhan suka gak fokus? Waktu mendengar firman Tuhan, pikirannya masih memikirkan games, juga jadi gak fokus gara-gara perutnya bunyi-bunyi karena lapar. Jadi yang dipikirin, yang didengarkan bukan firman Tuhan, tapi terus aja mikirin makanan, entah ayam goreng, entah lempa jukot, atau es krim di rumah. Bisa juga dia jadi gak fokus gara-gara waktu ibadah ada teman yang suka gangguin, dicubitin, dibisikin, diajak nengok handphone, atau diajak main. Kalau kita mendengar firman Tuhan tetapi pikiran kita gak fokus, maka kita sendiri yang rugi. Sebab hanya dengan mendengar firman Tuhan, kita bisa seperti tanaman yang terus tumbuh, menjadi tinggi, berdaun hijau, bahkan berbuah-buah. Karena itu, fokus yuk. Sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan tentang seorang petani yang menabur di ladangnya. Ada seorang petani yang memiliki sebuah ladang. Dia telah selesai mencangkul ladangnya, dan sebentar lagi dia mau menabur di ladang itu benih-benih, dan dia berharap
benih-benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang hijau, bahkan tumbuhan yang berbuah-buah. Petani itu menabur benih-benih itu dengan semangat. Semangat, semangat. Dia berharap suatu saat nanti dia akan panen buah-buah yang besar dan banyak. Tapi ternyata ada benih tanaman itu yang jatuh di pinggir jalan. Ya, kok di pinggir jalan sih? Di pinggir jalan kan banyak burung. Benar, sebentar aja datanglah burung-burung dan memakan benih-benih tanaman yang jatuh di pinggir jalan itu sampai habis. Tak bersisa satu pun. Aduh, kasihan Pak Petani. Dan benih-benih tanaman yang lain justru jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tipis tanahnya. Benih itu segera tumbuh. Tapi ketika siang hari, matahari bersinar dengan panasnya, benih itu langsung kering. Dia mati. Benih itu mati. Lalu, bagaimana dengan benih yang lain? Sebagian benih tanaman itu ternyata jatuh di tengah semak duri. Kelihatannya dia bisa hidup, tapi dia tidak bisa berbuah sebab semak duri itu terus menghimpitnya sampai dia kejepit. Emang enak ketusuk duri, sakit tahu. Bagaimana ya nasib benih-benih yang lain? Apa ada yang berhasil tumbuh, hidup, dan berbuah? Yeay! Ternyata ada benih-benih tanaman itu yang jatuh di tanah yang subur. Benih itu langsung tumbuh, berdaun hijau, bahkan berbuah lebat. Itu membuat hati Pak Petani sangat gembira. Indah sekali kan anak-anak cerita hari ini? Tapi artinya apa ya? Nah, artinya petani yang sedang menaburkan benih-benih tanaman itu merupakan perumpamaan tentang seseorang yang sedang menceritakan firman Tuhan. Misalnya guru sekolah minggu kalian, atau papa dan mama, atau pendeta di gereja. Sedangkan benih-benih yang ditaburkan oleh Pak Petani itu, itulah firman Tuhan yang diceritakan atau yang diberitakan oleh guru-guru sekolah minggu kita atau oleh siapapun yang memberitakan firman Tuhan. Itu seperti benih-benih yang sedang ditaburkan ke dalam hati kita. Nah, hati kita semua anak-anak ada yang seperti pinggir jalan, ada yang seperti tanah yang penuh dengan batu-batu, ada juga yang seperti tanah yang penuh dengan semak duri. Aduh, itu semua membuat kita sulit untuk bisa fokus mendengar cerita firman Tuhan. Waktu benih itu ditaburkan dan jatuh di pinggir jalan, datanglah burung-burung yang memakan benih itu sampai habis. Itu artinya kita waktu dengar cerita firman Tuhan, iblis bisa saja datang untuk merampas firman Tuhan itu. Sehingga kita jadi ngantuk, jadi bosan, jadi gelisah, rasanya gak pengen dengar firman Tuhan, sehingga kita gak dapat apa-apa. Sedangkan hati anak-anak yang berbatu-batu itu merupakan orang yang pertama aja dia senang dengar firman Tuhan, tapi waktu diajak kawannya
untuk berbuat dosa, untuk berbuat hal-hal yang jahat, dia lupa nasihat firman Tuhan dan dia ikut saja. Diajak main waktu ibadah, dia juga oke-oke aja. Lalu, hati anak-anak yang seperti tanah yang penuh dengan semak duri itu sama seperti orang yang waktu dengar firman Tuhan, dia sulit fokus. Kenapa? Karena dia masih ingat-ingat, aduh jangan-jangan es krim saya di kulkas dihabisin sama kawan aku, dihabisin sama orang di rumah. Dia juga masih ingat-ingat games, atau hatinya lagi sedih karena dia punya masalah baik di rumah atau di sekolah, sehingga dia sulit untuk menerima firman Tuhan itu di dalam hatinya. Akhirnya firman Tuhan itu tidak berbuah dan firman Tuhan itu tidak lagi tumbuh di dalam hidupnya. Tapi anak-anak yang hatinya itu seperti tanah yang subur, itu berarti waktu dengar firman Tuhan itu, anak itu mau mendengar dengan sangat baik. Dia memperhatikan dengan seksama semua kata-kata yang disampaikan oleh guru yang menceritakan firman Tuhan itu. Dia menyimpannya baik-baik dan dia lakukan di dalam hidupnya. Akhirnya dia menjadi seperti tanaman yang terus bertumbuh tinggi, menjadi pohon yang berdaun lebat, bahkan berbuah-buah, banyak sekali buahnya, dan membuat hati Tuhan senang. Itulah sebabnya waktu kita mau dengar cerita firman Tuhan, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Pertama, kita harus berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya tidak ada satu setan pun, satu iblis pun yang bisa merampas firman Tuhan itu dari hati kita. Yang kedua, kalian harus melakukan persiapan pribadi seperti makan terlebih dahulu, duduk yang sopan dan jangan suka berjalan-jalan. Kalian juga gak boleh mengganggu teman yang lain atau mengajaknya main, nanti dia terganggu. Sebab semua anak pasti membutuhkan firman Tuhan. Tuhan mau kita belajar menghormati firman Tuhan. Dengan demikian hidup kita bisa bertumbuh dan berbuah-buah menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan Yesus boleh dimuliakan. Ayat hafalan hari ini, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Lukas 3 ayat 8. Dihafal ya guys. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Lukas 3 ayat 8. Nah, anak-anak, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan ya. Biar firman Tuhan itu boleh anak-anak simpan di dalam hati. Karena itu, mari saya ajak kita semua satu dalam doa. Kita berdoa bersama ya. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami anak-anak-Mu mengucap syukur kalau kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah benih firman-Mu yang ditaburkan tadi oleh Lause itu boleh bertumbuh di hati anak-anak, dan firman Tuhan itu boleh menguatkan mereka, menjadikan anak-anak semakin kuat, tidak mudah cengeng, tidak mudah putus asa di dalam mereka menjalani kehidupan di dalam dengan teman, dengan orang tua, tetapi mereka semakin kuat. Tuhan tolong anak-anak agar mereka juga semakin hari semakin bertumbuh iman percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, sebentar kita ada aktivitas. Nah, nanti perhatikan videonya ya, bagaimana nanti Lause akan mengajar tentang aktivitasnya. Oke? Shalom. Anak-anak, kali ini kita akan membuat topi buah-buahan.
Dan buah yang dipilih saat ini adalah buah pisang seperti yang ada di kepala Lausemeiho. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, anak-anak, untuk membuat topi buah ini, kalian tentu saja membutuhkan alat dan bahan. Apa saja itu? Yang pertama, 1 lembar kertas karton ya. Kertas karton itu bisa warna apa saja. Kenapa harus kertas karton? Agar kertasnya bisa dibentuk dengan kuat. Yang kedua, kalian butuh kertas origami. Ini yang Semu kasih contoh di sini yang udah bekas Semu potong ya. Kertas origami warna merah, warna kuning, dan juga warna hitam. Selanjutnya, kalian membutuhkan gunting. Lalu, kalian juga membutuhkan lem fox. Lalu, kalian butuh spidol warna-warni. Di sini yang akan kita pakai warna hitam dan juga warna kuning. Nah, setelah itu kita juga membutuhkan hektar. Dan itu saja dulu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, anak-anak, kalian harus menggunting kertas karton ini seukuran ini ya, seukuran ini lebarnya ya. Jadi dari sini ke sini sekitar 10 cm ya. Nah, nanti jadinya kalian gunting itu ya, kalian gunting nanti jadinya seperti ini ya, seperti ini. Nah, setelah itu kalian ukur di kepala adik-adik ya. Kalian ukur di kepala adik-adik seberapa. Nah, misalnya segini nih ya. Misalnya segini. Nah, nanti di sini di hektar lagi yang kuat ya. Bikin sampai 3 kali hektarnya biar kuat. Nah, setelah itu kita gambar pisangnya ya. Kita gambar pisangnya. Di sini karena kertas Semu tinggal sedikit ya. Jadi Semu pakai yang kecil ini. Nah, anak-anak, ada 2 cara menggambarnya. Yang pertama, kalian bisa menggambar di atas kertas karton ini ya. Gambar pisang seperti ini guys. Nah, gambar pisang tuh gampang aja begini kan ya. Nah, terus kita bikin sedikit nih ya. Nah, terus kita bikin juga ujungnya cemih. Terus ini sama ini kita ketemuin ya. Kita bikin cekungan lagi ya. Nah, kita ketemuin ya. Nah, setelah itu kalian bisa mewarnai pakai spidol warna kuning. Nah, kalian bisa mewarnainya seperti ini ya. Sampai seluruh permukaan pisang ini kalian beri warna. Atau biar lebih beneran gitu ya, ini diginiin dulu ya, di garis hitam dulu ya, karena pisang tuh biasanya ada garisnya ya. Nah, setelah itu kalian warnain ya. Setelah kalian warnain, lalu kalian gunting ya. Nah, kalian gunting. Nah, seperti itu cara pertama. Cara kedua, kalian bisa langsung gambar di kertas origami ini ya, seperti tadi juga. Nah, segini, maaf ya, maksudnya pakai yang hitam guys. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini yang kecil aja ya, yang Semu gambar nih yang kecil aja karena kertas origaminya tinggal yang kecil. Jadi Semu pakai seadanya. Kalian juga di rumah bisa pakai seadanya ya. Jangan sampai ngerepotin papa mama. Nah, kalian bisa, ini cara kedua, kalian bisa gambar di kertas origami dulu, tapi dilapisin sama karton putih biar kuat. Ngerti ya? Nah, untuk melapisi ini kalian bisa dilem pakai lem fox ya. Semua suka pakai lem fox karena dia cepat ya. Nah, seperti itu. Terus kita gunting ya. Nah, kita gunting
setelah kita lem ya. Kita gunting nanti jadinya seperti ini ya. Nah, setelah jadi yang ini udah lepas ya, udah berbentuk pisang seperti ini. Nanti kita rekatkan ke lingkaran tadi ya, ke buletan yang buat kepala kita ya guys. Nah, gak susah nih bikinnya, yang penting kalian semangat. Nah, karena kita mau berbuah-buah. Setelah itu kalian nanti lem di sini ya, lem di sini ya. Nah, kalian lem di sebelah sini ya, taruh di sini, kemudian direkatkan seperti ini ya. Nah, kalau udah begini seperti ini, nah setelah itu nanti kita tinggal tutup bagian yang putih ini. Kenapa bagian yang putih ini harus kita tutup? Karena rambut kita kan hitam. Kalau nggak kita tutup, nanti buahnya kurang menonjol warnanya. Tapi kalau dikasih hitam seperti ini akan membuat buahnya ini warnanya ini menonjol, mengerti ya? Nah, caranya kita pakai kertas origami yang warna hitam ya, untuk menempel topi kita tadi ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita ambil, kita balurkan lemnya, kemudian kita kelilingin ya, kita kelilingin. Nah, kelebihan kertasnya itu nanti kalian bisa gunting lagi ya, kalian bisa gunting kelebihan kertasnya. Nah, setelah itu jadi deh. Jangan lupa ini yang di belakang ini kan bagian depan ya guys. Ini bagian belakang. Yang belakang ini nanti belakangan kalian hektar. Pokoknya seukuran kepala kalian ya. Kalau kalian mau bikin hadiah buat adik-adikmu, tentu aja harus sesuai kepala adik-adikmu ya. Nah, jadi deh. Nah, adik-adik, selain buah pisang, kalian juga bisa berkreasi dengan menggunakan buah-buah lain. Contohnya menggunakan ini, kalian bisa membuat topi buah stroberi. Tara, tara. Nah, anak-anak, seperti itu ya aktivitas hari ini. Kalau udah selesai, kalian bisa mengirim hasilnya ke nomor WA Semu. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Semangat!